Alhamdulillahilladzi yahdi bil haqqi wal 'adl wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yuqaddirul umura bi hikmatin wa yahkumu bis syara'i bi hikmatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal nabiyyun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim rahimahumullah. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Billahi Rabbi, syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Mari kita kehadiratkan kehadirat Billahi Rabbi, karena pada hakikatnya Allah yang maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bertatap muka, mendatangi majelis ilmu dalam rangka takliman wa takdiman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan duduk kita, insyaallah Allah catat dan Allah akan berikan pahalanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam ay makrunatan bit ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Yuk kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan yang lain tidak sehat, kurang sehat, dari sakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang lagi punya masalah cepat dituntaskan oleh Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya amin itu berarti masalah doa. Insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan membawa haji yang mabrur serta mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Biasanya pengajian di atau di masa penuh kesini-sini. Iya, masih lebaran kan? Jangan-jangan masih mabok kaji bukan? Masya Allah.
biar sepi malah kalau sepi kita. Jadi itu ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hari ini lagi tidak ada kesempatan dalam pertemuan yang lain, insya Allah disempatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ngaji tentang Quran surat Al-Fatihah. Jangan jauh-jauh ya, Al-Fatihah saja. Menurut Sayyidina Ali, kalau kita ngaji Quran surat Al-Fatihah itu nggak cukup 7 tahun, 7 bulan, 77 hari, nggak cukup gitu. Jadi seumur kita nggak cukup untuk mempelajari Quran surat Al-Fatihah saja, apalagi soal Quran. Ya. Coba sekarang kita muhasabah ayat Al-Quran, Quran surat dalam Al-Quran yang sering kita baca surat apa? Al-Fatihah. Berapa kali kita baca satu hari satu malam? Kira anak Ustaz nggak tahu kita berapa ya, yang penting saya kalau sholat kita baca gitu ya. Insya Allah. Nah, kalau Quran surat Al-Fatihah ada berapa ayat itu? Yo, ini HP saya yang bisa jawab. Ya, nah ini HP saya ya. Ya benar HP saya. Nanti saya tanya Quran surat Al-Fatihah ada berapa? 7 ayat. Iya, bukan yang bisa jawab komunikasi HP, bukan. Ini HP saya. Ya benar ini HP saya. Maksudnya, Quran surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya, nah termasuk urutan surat pertama di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau kita bicara surat pertama, urutannya di dalam Al-Quran adalah Quran surat Al-Fatihah. Tapi bukan yang pertama diturunkan oleh Allah. Bukan ya. Kalau yang pertama diturunkan surat-surat apa? Itu mah Quran surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, disusun di dalam Al-Quran pada zaman sahabat dan Rasulullah SAW, Al-Quran surat Al-Fatihah diletakkan pada surat yang pertama. Ya, itu maknanya. Turunnya Quran surat Al-Fatihah itu di kota Mekah. Jangan sampai kita sering baca Quran memang di Ustaz mengajinya kayak anak kimia. Ini juga pelajaran ini juga pelajaran kita tidak paham Bu ya. Di sini maknanya ya. Nama lain dari Quran surat Al-Fatihah itu ada yang mengatakan Ummul Quran. Ummul Quran, ummu itu adalah ibu. Jadi disitulah hatinya Al-Quranul Karim ada pada Quran surat Al-Fatihah. Ya. Jadi ada nama lain dari Quran surat Al-Fatihah itu adalah ada yang mengatakan Ummul Quran menurut ahli tafsir. Ya, dikatakan. Kalau Al-Fatihah diambil dari mana Ustaz? Kalau Al-Fatihah berarti diambil dari Alhamdulillahirabbil. Al-Fatihah itu adalah artinya pembuka. Jadi Quran surat pembuka itu adalah Al-Fatihah. Ya. Lalu ada lagi yang mengatakan selain dari Ummul Quran, surat Al-Fatihah itu sering disebut juga Ashabul Matsani. Artinya adalah 7 ayat yang senantiasa dibaca-baca. Ashabul Matsani, 7 ayat yang terus ulang-ulang oleh kita baca. Nanti kita bicarakan apa sih pentingnya Quran surat Al-Fatihah, apa bedanya Quran surat Al-Fatihah dengan ayat yang lain. Maka di sini maknanya ya. Lalu ada lagi yang mengatakan tadi bahwa Quran surat Al-Fatihah itu al-asas, artinya adalah pokok-pokok ajaran Islam itu terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah. Minimal pulang dari sini, oh ternyata Al-Fatihah itu surat dalam Quran urutan yang pertama, diturunkannya di Mekah, ayatnya ada 7. Nama lain Quran surat Al-Fatihah itu ada
as-sam'ul maf'ali, ada lagi yang mengatakan al-asas. Apa kita bertambah. Lalu apa perbedaannya antara Quran surat Al-Fatihah dengan Al-Quran surat-surat yang lain? Kalau saya nanya jawab juga nggak apa-apa, ini mah cuma pengantar saja ya, gitu. Jadi saya mau tanya, kalau saya sholat usolli, kalau yang pakai usolli, kita pakai usolli nggak kalau sholat? Pakai, yang enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau saya biasa pakai usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau sendiri kan ya. Allahu akbar. Lalu saya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 3 kali Allahu akbar sampai Allah sujud. Sudah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tidak sholat saya? Tidak sah. Walaupun baca Quran surat Al-Ikhlas. Jadi perbedaan yang pertama yang membedakan Quran surat Al-Fatihah dengan Quran surat yang lain, Quran surat Al-Fatihah menjadi rukun di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, itu masalahnya. Ya, jadi Quran surat Al-Fatihah itu menjadi bagian yang rukun di dalam sholat. Kalau kita sholat tidak membaca Quran surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Bu, ngantuk. Paham bu ya? Ya bu ya. Masya Allah. Oh ini kelihatan sepele di sini dikatakan. Ustaz yang benar. Kalau kita sholat nggak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Ini saya bawa hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya nomor hadis 723 dan hadis dalam riwayat Muslim nomor hadisnya 394. An-Uqdah bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jelas bu? Kuning betul artinya. Ngerti gak artinya? Di sini dikatakan ya, dari Uqdah bin Shamit sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata, tidak sah sholat seseorang liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang sholat tidak membaca Quran surat Al-Fatihah. Jelas bukan ya? Bisa kemana? Ini jelas karena hadis Rasulullah. Kalau hadis itu qaulu afalu takriru, ucapan, perbuatan, diamnya Rasul itu adalah hadis. Maka kalau hadis hukumnya sama dengan Al-Quran, wajib kita taati, wajib dijadikan hukum. Sebelum ke sana saya mau sedikit mengingatkan kita semua, di Kota Serang ada namanya Kerajaan Baru. Kerajaan apa? Kerajaan Pura-Pura ya? Oh Lumpur. Alhamdulillah. Sekarang kerajaannya sudah lain namanya. Kerajaan di Kerajaan Ubur. Kalau kata orang Sunda kerajaan Buyut. Masya Allah, hati-hati. Hati-hati.
ya, apalagi di sini di komplek-komplek gitu ya, kadang-kadang kan kita dengan tetangga tidak tiap hari ketemu kan ya, kita masing-masing saja, pagi berangkat kerja, sore baru pulang, kita kadang sibuk ngurus anak, antar anak sekolah, pulang udah sore lagi, dengan tetangga tidak kepantau, nggak tahu nyama datang dari negara mana, dari kampung mana datang ke kita. Itu yang di kerajaan Ubur itu orang luar, bukan orang Serang asli, jamaahnya juga bukan. Itu kan sudah menyimpang itu. Yang pertama mengatakan Nabi Muhammad itu perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Laknatullah, laknat Allah akan menimpa pada yang bersangkutan. Pokoknya begini, kalau ada di sekitar kita yang mengaku-ngaku atau mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu berarti sudah menyimpang dari ajaran kita. Karena kalau keyakinan kita, Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutup dari segala penutup risalah kenabian. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, saya kebetulan kan orang Kementerian Agama, jadi tahu betul gitu di sana tuh yang kemarin ngaku kerajaan Ubur katanya bisa membayar utang negara dengan cara mencari harta karunnya di luar negeri dibuat. Masya Allah. Iya, keimanan itu begitu itu. Nabi Muhammad itu perempuan. Lalu kemudian katanya kata mereka itu yang kedua bahwa Baitullah Ka'bah itu bukan kiblatnya orang-orang Islam. Jadi sholat boleh kemana saja katanya. Padahal Al-Quran sudah mengatakan Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Apa maksudnya? Ya Baitullah di sana, Ka'bah. Itu jelas ya bagi kita mah. Ustaz, bagaimana kalau saya lagi di kendaraan, lagi di kapal itu marukhsah, yang penting etikon. Wah, mustaqbilal Ka'bah ada lillahi ta'ala. Saya sholat menghadap ke Ka'bah cukup. Kalau kita lagi di pesawat, lagi di kapal, lagi di mobil, itu cukup, tidak langsung ke sana. Kalau sudah mengatakan Ka'bah bukan kiblatnya orang Muslim dan beragama Islam, maka itu sudah keluar dari ajaran Islam. Ini harus hati-hati betul. Hati-hati betul. Rasulullah. Ini karena perkembangannya barangkali sudah seperti itu. Na'udzubillah subhanahubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, keutamaan dari Quran surat Al-Fatihah yang pertama, Quran surat Al-Fatihah itu adalah sebagai salah satu rukun di dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan harus dibacanya dengan kalimat apa yang tercantum di dalam Al-Qurannya seperti itu. Tidak boleh dikurangi atau diterjemahkan. Ketika sholat, misalkan itu kalau sholat usolli qamdasu biramadaini mustaqbilal Ka'bah adakan lillahi ta'ala Allahu Akbar, sah nggak? Yo, saya katakan gini, usolli qamdasu biramadaini mustaqbilal Ka'bah adakan lillahi ta'ala Allahu Akbar, boleh nggak? Nggak begini. Boleh, silakan, karena itu bukan rukun. Tetapi kalau tidak mengucapkan Allahu Akbar, itu tidak boleh. Karena Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Kalau orang sholat tidak takbiratul ihram, tidak sah. Karena takbiratul ihram masuk pada rukun sholat. Lalu kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sampai terakhir Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Boleh tidak? Tidak. Itu maknanya. Ini ada di sana sebelah sana aku. Yang penting katanya sholat aja ya, nggak boleh sama sekali. Ada aturan
aturannya di dalam melaksanakan ibadah, terutama dalam rukunnya. Kan rukun sholat itu ada rukun yang sifatnya qauli, ada rukun yang sifatnya fi'li, ada rukun ucapan, ada rukun perbuatan. Rukun ucapan baca Quran surat Al-Fatihah, rukun fi'linya, rukun perbuatannya, rukun sujud yang tidak ya. Kalau kemudian tumanina itu adalah rukun. Kalau itu ketinggalan maka tidak sah. Ya Allah, ini kehadirannya kita. Nauzubillah. Makanya tidak salah barangkali dalam Quran surat Al-Mudaththir dikatakan fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Dalam Quran itu dikatakan fi jannati yatasaalun, nanti di surga itu orang penduduk surga dengan penduduk neraka saling bertanya, wahai penduduk neraka, kenapa sih kamu dilemparkan ke dalam neraka? Kata orang yang di surga, kalau bahasa kita sekarang, kok kamu mau masuk ke situ? Kenapa sih penyebabnya? Pakai dilemparkan ke dalam neraka. Nerakanya neraka apa? Neraka sakor dikatakan di situ. Ya, di situ dikatakan bi jannati yatasaalun 'anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa yang sedang disiksa di dalam neraka. Masalakakum fi saqar, apa sebetulnya yang menimbulkan kamu dimasukkan ke dalam neraka sakor oleh Allah? Neraka sakor itu la tubqi wa la tadar lawahatun bil bashar. La tubqi, tidak akan ada yang tersisa dari tubuh kita. La tubqi wa la tadar, tidak ada yang tersisa. Lawahatun bil bashar, yang membakar daging manusia sampai halus dikembalikan lagi ke dalam bentuk semula. Itu neraka sakor. Ditanya oleh penduduk surga, kenapa masuk ke sana? Jawabnya apa? Lam naku minal musallin, karena kami, kata penduduk neraka sakor itu, tidak termasuk pada golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Menurut Imam Al-Ghazali, yang tidak termasuk mengerjakan sholat itu adalah orang yang lalai. Jangan-jangan naudzubillah, mudah-mudahan musohnya Allah, jangan-jangan kita lalai dalam bacaannya, betul tidak? Lalai ketika pemahamannya, betul tidak? Lalai bacaannya, lalai makhrajul-hurufnya, lalai di dalam menjaga rukun-rukunnya. Kenapa? Karena rukun itu kan yang menjadikan sahnya sholat. Jadinya sholat, kalau rukunnya tertinggal satu saja, maka otomatis sholat kita tidak akan diterima. Alhamdulillah subhanahu dari makanya di samping sholat wajib diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat nawafil, yakni sholat sunnah. Bentuk apa? Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tambuha. Mudah-mudahan jadi penambal dari kekurangan sholat kita. Aduh, jadi sepi ini. Masya Allah. Ini dikatakan dalam Quran seperti itu dikatakan. Masya Allah. Kadang-kadang ini Quran surat Al-Mudaththir, saya lupa ayatnya, kalau tidak salah ayat 24-25 itu ya. Karena fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Karena kami itu tidak termasuk pada golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Kata Imam Al-Ghazali, yang tidak mengerjakan sholat itu ada orang kafir, ada orang Islam. Orang kafir jelas, orang Islam yang betul-betul tidak pernah sholat, lalu kemudian orang Islam yang sholat tetapi lalai dalam melaksanakan sholatnya, lalai waktunya, lalai syaratnya, lalai rukunnya. Itu makanya kita ikhtiar, jangan sampai kita ngaji tiap hari 1 minggu sampai 7 kali 7 malam kita ngaji terus, tetapi sholatnya kita tidak ikhtiar. Nah, yuk kita
yaumil qiyamah, yang pertama kali ditanya itu adalah tentang sholat kita. Usia sampun usia 50 metuhur, ya sholatnya jangan kayak sholat monyet dikasih pisang. Ya, gimana kan kalau monyet dikasih pisang ceplok lari langsung kan? Itu kan kayak gitu ya. Kadang kita kayak gitu kan, assalamualaikum, karena pengen buru-buru, akhirnya kan tidak tumanina, tidak terpelihara. Ini maknanya. Apalagi dalam bacaan Quran surat Al-Fatihahnya harus betul-betul dipelihara. Karena kan bakuluman dekairi ilmin ya amalu mardudatun latubalu. Siapa manusia yang beramal tidak disertai dengan ilmunya, maka pasti amalnya gak bakal sempurna. Dan ini pastinya mardun tertolak di hadapan Allah. Contohnya ketika sholat, bacaannya tidak dipelihara, otomatis apalagi Quran surat Al-Fatihah. Itu tadi maknanya harus dijaga betul-betul. Tampilnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dijaga. Insya Allah ini cuma mengingatkan kembali. Semudah sebetulnya sudah kita itu. Cuma kan kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang kalau nggak ditarik buat target, nggak dipepelingan, nggak saling mengingatkan, suka lupa. Itu maknanya. Bu ya, ini maknanya. Ini sangat jelas ya dikatakan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya nomor 395, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana pentingnya bacaan Quran surat Al-Fatihah kita ketika kita sholat. Rasul katakan, man sholat walam yaqra fiha ummul Quran fahiya khidajun salat tamawatin. Rasulullah mengatakan itu dalam sebuah hadis. Man sholat, siapa orangnya sholat, yang sholat manusia tersebut, walau yaqra fiha, dan dia tidak membaca ketika sholat itu ummul Quran, yakni Quran surat Al-Fatihah tadi, fahiya khidajun. Kata Rasulullah, Rasul ketika mengucapkan hidajunnya itu sampai 3 kali. Hidajun. Artinya apa hidajun itu, Ustaz? Hidajun itu maknanya adalah cacat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi dikatakan orang yang sholat tapi bacaan Quran surat Al-Fatihahnya tidak dipelihara, Rasul katakan cacat sholatnya. Makanya kita harus betul-betul jaga sekemampuan kita. Bahkan dalam hadis dikatakan itu asyaratu nafarin, ada 10 golongan manusia, la yuqbalullahu ta'ala sholatahu, tidak akan diterima sholat yang dikerjakan oleh manusia itu. Ada 10 golongan manusia yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah rajulun sholat wahidan bighairi qira'atin, yakni orang laki-laki ataupun perempuan sama saja yang sholat dia secara sendirian tetapi bacaannya tidak dipelihara, itu tidak akan diterima oleh Allah. Ustaz, bagaimana kalau saya membacanya cuma bisa segini-gininya, mungkin aja saya masih banyak salah kaidah tajwidnya, masih salah makharijul hurufnya. Nggak apa-apa, nggak Ustaz. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah rukhsah di hadapan Allah. Yang penting kita terus belajar. Bagaimana belajarnya? Ada majlis taklim datang. Kalau tidak pernah belajar, kesalahan kita, ketidakbisaannya kita, dosa di hadapan Allah. Tapi kalau kita bisa seperti ini terus belajar, maka rukhsah di hadapan Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maknanya seperti itu. Ustaz
isi. Yang namanya belajar mah utlubul ilma minal mahdi illa lahdi. Belajar itu diwajibkan oleh Allah sejak di dalam rahim sang ibu sampai masuk ke dalam rahim perut bumi. Apa artinya? Malam yughorgir, selama nyawa masih di dalam tenggorokan, maka masih kita diwajibkan untuk belajar. Jadi nggak usah izin kalau umur sudah 97 tahun masih belajar baik. Karena kenapa? Itu perintah Allah. Bahkan duduknya saja kan saya sering katakan itu sudah mendapatkan pahala. Duduknya saja. Arab nurutan dan nurutannya Arab ngantuk dari tempat pengajiannya mah nyender, beda tahunya mah apa? Insya Allah itu pahalanya. Maknanya seperti itu. Karena Rasul katakan ada salah satu golongan manusia kalau dia sholat maka sholatnya tidak akan diterima, yang diratulun sholawah dan biadai kiraatin, yang sholat secara sendirian tidak memelihara bacaan. Alhamdulillah subhanahu dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, lalu bagaimana kalau saya ikut sholat berjamaah? Ya Bu ya, tadi kan dikatakan nih bahwa kalau kita sholat tidak baca Quran surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau berjamaah Ustaz? Apakah saya harus baca Quran surat Al-Fatihah? Jumhur ulama mengharuskan, mewajibkan. Itu jumhur ulama. Ya, misalkan imam di sini, kita di belakang, tetap kita pun dikatakan wajib membaca Quran surat Al-Fatihah. Tapi ada sebagian kecil ulama yang membolehkan. Itu pun kalau kitanya kelalaian, lupanya gimana Ustaz? Siapa tahu pada imamnya jago qori, bacaannya enak banget. Kadang-kadang kita kan terhipnotis ya, saking enaknya kadang imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu, tapi ya ini mah bajunya jelek emangnya juga. Tapi jelek-jelek juga alhamdulillah sih dari waktu kecil menjadi juara teknik di kampung. Iya, yang pesertanya cuma yang 3 orang doang, yang satu sakit perut, yang satu mengundurkan diri, saya yang juara. Iya, saking enaknya misalkan dengerin imam di depan, kita di belakang, kita sampai lupa tiba-tiba sudah ruku saja. Maka itu menurut sebagian ulama sah, tidak apa-apa, dilanjutkan. Disitulah pentingnya sholat berjamaah, terutama bagi yang laki-laki. Itu maknanya. Di situ dikatakan, ya. Nah, tetapi kalau kata Imam An-Nawawi itu dikatakan, ini menurut Imam An-Nawawi, watajibu bi kulli rak'atin, dan wajib dalam setiap rakaat. Apa artinya? Wajib dalam setiap rakaat membaca Quran surat Al-Fatihah tadi. Sawa'un sholatu sirriyatin, apakah itu sholat yang bacaannya dilembutkan, yang tidak jahar. Kalau maghrib, subuh kan itu jahar, ya bismillahnya nah itu maknanya syiriah, bahasa kecil, ya. Wal jahriyatu, atau sholat yang dikeraskan bacaannya. Sawa'un kanat, maka wajib, kata Imam An-Nawawi, wajib membaca surat Al-Fatihah. Al-imamu bagi imam, wal ma'mum juga bagi makmum, wal munfaridu maupun sholat sendirian, as-sahihain mendasarkan kepada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Apa artinya? Mau sholat sendirian, mau sholat berjamaah, mau sholat yang jahar, mau sholat yang syiriah, maka itu tetap wajib membaca Quran surat Al-Fatihah. Ada yang ditanya? Silakan.
Oh gitu. Iya kadang-kadang mah sudah rada pelok gitu ya. Kadang-kadang mah cadel kayak gitu kan ya. Iya baru nyambung saya pertanyaannya. Bagaimana Ustaz? Kan yang muda sama yang sudah tua mah beda karena gigi dua copot juga sudah lain kualitas bacaan itu ya. Nah hari itu mah jelas runsoknya ya. Karena kenapa? Karena penyakit. Ya gigi omong itu penyakit itu dalam konteks bacaannya. Coba aja, kan beda orang yang koma dengan yang tidak mau ucapin tak juga berbeda. Tak, wong, ho, jim, ba itu berbeda karena dia giginya tidak ada. Itu maksudnya gimana Ustaz? Kalau memang karena penyakit, kalau memang itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi, tidak apa-apa itu tetap sah di hadapan Allah. Ingat, ad-daruratu tubihul maqdurah. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu. Jangankan bacaan, ibu ke gunung sana, kalau ibu tidak minum daging ular sama darahnya, maka akan mati karena tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan, maka itu menjadi boleh. Begitupun kalau kita diupayakan juga susah karena memang ininya sudah ompong, misalkan itu tidak jadi persoalan, tidak berdosa. Beda kalau aksen, kadang-kadang kita lain, orang Jawa beda, orang Sunda beda. Sok orang Sunda, nah orang Sunda nggak bilang fa tetap pak. Saya mah tidak bisa bilang fa, bisanya pak lagi. Padahal yang betul kan digigit fa, af, wajah, af. Ininya kan ada digigit ya. Nah itu mah tergantung hurufnya memang. Tapi sebaiknya ketika makharijul huruf itu keluarnya kan di situ maknanya. Beda ya, harus adanya. Saya sering dulu waktu kecil diajarnya itu begitu. Ada lagi kalimatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, betul tidak? A'udzu billahi. Salah. Dari air kan? A'udzu billahi minasyaitonir. Yang betul? Amjad, baru ke situ. Nah, orang seompongnya pun kalau misalkan makhraj ain pasti ain ya. Yang kalau yang sudah giginya habis juga tetap pasti karena itu mah bahasa isbah, bahasa di dalam ya, kecuali pakai huruf di depan. Kembali kita ke pertanyaannya, kalau memang ada runsok seperti itu tidak jadi persoalan, maknanya seperti itu. Begitu Bu ya? Beda ya? Iya. Ya itulah kan dikatakan belajar di waktu kecil bagai mungkin di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Banyak bedanya. Ini baca Quran itu kadang kita suka lahan itu kesalahan. Lahan itu ada yang lahan hobi, ada yang lahan jali. Lahan hobi itu biasanya lahan kesalahan yang tersembunyi. Baca ilhar jadi ikhfa, itu lahan hobi tersembunyi. Ada lahan jali. Lahan jali itu adalah ibdalu harokatin biharokatin, mengganti satu harokat dengan harokat yang lain. Seharusnya panjang, baca pendek. Itu lahan kesalahan. Dosa kita tidak sah. Fakul mandari, fakul mandari ilmin yang malu, amalu umaru dan umat. Kalau tidak belajar, otomatis itu dosa di hadapan Allah. Kalau kita tidak bisa, tapi tetap belajar, maka insya Allah runsok di hadapan Allah. Ya, ibdal, makanya jangan sungkan ibu-ibu ada di sini 40 orang misalkan ya, selain hari Rabu di sini ada lagi pengajian nanti koordinir sama ibunya, misalkan yuk kita taklim Quran saja, bacanya tututan atau juz aman, huruf per huruf, tajwid per tajwid, insya Allah itu pun
menuntaskan, untuk merongsokkan, untuk melepaskan dosa kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Tapi kalau seorang imam kita perlu, maksudnya kalau jadi imam, ya kepanjangan gitu loh. kepanjangan harokatnya gitu ya. Contohnya misalkan pokoknya mah yang harusnya pendek dia malah dibaca panjang gitu ya. Yang sebaiknya kalau kita kasih tahu orang memang kan ada halafiahnya dua. Iya, kadang-kadang kalau kita salah di depan orang sih dan baca Quran salah sebut dia jadi imam ya, itu mah itu bahaya. Makanya lebih baik kita secara pribadi langsung ngobrol berdua. Yang ini kayaknya panjang segini harokatnya, apa saya yang salah atau Ustaz yang salah gitu. Saya khawatir dengan ilmu saya yang sedikit takut salah. Ini tuh bagaimana? Mungkin begitu sih, tapi tentu kan masing-masing punya cara lah berarti ya itu ya. Cuma ketika ada sesuatu yang salah kita tidak memperingatkan, maka kita itu berdosa. Ya, ada sesuatu yang salah kita tidak mengingatkan, berdosa kita. Atau ada yang salah kita ikutin saja, ya salah kita. Lebih baik jelas kita keluar dari barisan. Kalau tidak bisa memperingatkan, makanya diupayakan ingatkan saja. Kalau kita betul-betul memahami itu adalah sebuah kesalahan, itu aja barangkali ya. Tapi itu tadi kadang-kadang ya, kata Bu ini juga, Ustaz beda hurufnya iya sih. Tapi kalau kaidah tajwid itu akan sama kok. Ya, yang namanya mat itu sekian harokat, kalau dialihkan berapa alif, kalau ketukan berapa ketukan. Kalau huruf ikhfa itu harus bagaimana bacanya, kalau huruf idgham itu harus bagaimana bacanya. Misalkan ibu tidak tahu hukumnya, hukum tajwidnya, Quran surat Yasin misalkan surat di ujung ada ayat kun fayakun, ya kun fayakun. Itu dalam kaidah tajwid dan kita tidak tahu ilmunya harus diikhfa. Kun fayakun. Kenapa? Oh, nun mati menghadapi fa. Fa itu ikhfa. Huruf ikhfa berapa? 15. Satu-satunya apa? Yang apa? Nah, ini saya kasih tahu sin, ta, ji, zan, sod, dal, kaf, fa, sin, kop, dor, kop, dor, ta, dal. Itu huruf ikhfa. Kalau kita sudah hafal seperti itu, ada orang ngaji di sana, kita di sini, dia sedikit salah berbeda dengan kita. Oh ini kayaknya ada begini, itu kayak gitu. Tapi ya sudah. Artinya apa? Kalau kita bisa memperingatkan, peringatkan. Tapi tentu dengan cara yang baik-baik. Tidak boleh langsung ditegur di tempat itu, apalagi teman jamaah tempat yang lain tidak boleh. Ya. Masya Allah, itu tadi makanya tidak salah kalau kita ngaji Quranul Karim, subhanallah. Ada kan di dalam ilmu tajwid itu ada idhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Ya, betul Bu ya. Idhar aja dibagi kepada berapa macam. Idhar halak, idhar syafawi, ada lagi idhar mutlak. Ya kan ikhfa ada ikhfa syafawi. Hurufnya terus macam-macam. Ya. Ngantuk kayak Ustaz saya kalau ngaji begitu mubeng ya mubeng nanti. Tapi saya terus terang kalau saya di rumah di sana di Cigading, usia ibu sebetulnya sama. Temanya satu, ngajinya begitu, ngaji Quran juz amat. Saya mulai dari Quran surat Al-Fatihah dari sana sampai turun ke bawah. Jadi huruf per huruf. Kadang-kadang kalau yang sudah itu mah nggak pernah ngaji, takut saya kalau ditanya nggak bisa isin kan, padahal nggak pernah ditanya kan. Padahal, ya kata oh gitu ya. Betul. Di masjid? Oh gitu. Yang pertama dulu ya. Sholat sunnah.
Betul. Baik, ya. Yang pertama, kalau kita doa, udah sholat malam, udah karena kita itu mintanya kadang-kadang pengen dari A sampai Z, dari alif sampai iya gitu ya Bu ya. Kadang-kadang sampai lupanya semuanya, sampai nggak disebutin, cuma air mata aja dirucut yang ngalir, air mata nangis gitu ya. Bagaimana itu? Insya Allah nggak dikabul. Allah Maha tahu apa yang ada isi dalam hati kita. Apa artinya? Insya Allah makbul di hadapan Allah walaupun tidak diungkapkan. Yang penting kan sudah ada dalam pikiran dan benak kita, di hati kita. Ini ya Allah, tapi kita tidak mampu mengungkapkannya. Akhirnya kita nangis saja. Insya Allah ud'uuni astajib lakum. Allah inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jadi jelas kalau begitu, Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati nurani kita. Itu satu, insya Allah ya. Walaupun sebaiknya talaffuz, utamanya diucapkan. Makanya ya Allah, lupa namanya ya. Ibrahim bin Adham pernah ditanya. Beliau jalan-jalan di masa saja Ibrahim bin Adham, kenapa saya sudah berdoa kepada Allah tapi doa saya belum makbul? Ini masih ada waktunya banyak ya. Masih ada nih waktunya. Ibrahim bin Adham pernah ditanya, kenapa ya Ibrahim bin Adham, saya berdoa kepada Allah tapi doanya belum dikabul juga. Apa yang salah dalam diri saya? Maka kata Ibrahim bin Adham, ada satu yang bisa menghalangi doa kita kepada Allah sampai lambat terkabul karena runtutan doanya tidak teratur. Salah satunya, apa maksudnya? Maka upayakan doa itu sebelum inti yang kita inginkan, puji dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebaiknya baca ta'awud, bismillah, puji Allah, sholawat Rasul, baru inti doanya. Kelima, ya, 5 itu ta'awud, bismillah, ya, puji Allah, sholawat Rasul, baru masuk ke doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Baru masuk ke doa kita. Itu salah satunya adalah itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Itu adalah contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya setelah yang tadi 4 digabung satu lagi, perbanyak dulu dengan istighfar kepada Allah. Kenapa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dulu Syekh Hasan Al-Basri ada yang datang tamu, 2 orang. Yang pertama sudah nikah puluhan tahun belum punya anak. Yang kedua dia usaha, udah banyak keluar modal tapi nggak maju-maju. Datang ke Syekh Hasan Basri. Kenapa persoalannya? Pas pulang, yang tamu yang pertama perbanyak baca istighfar, Yang kedua perbanyak baca istighfar. Ditanya oleh istrinya, dia Syekh, kenapa persoalan seperti itu harus banyak-banyak istighfar? Dibukalah ayat itu tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jelas kan? Allah akan menurunkan rahmatnya. Makanya ketika berdoa diupayakan. Insya Allah itu walaupun kita tidak diungkapkan, Allah Maha tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Tetapi fadhailul amalnya, utamanya memang kita harus ungkapkan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, sholat asar ya. Setelah sholat asar kan tidak boleh sholat lagi kecuali sholat mayit. Ada lagi, ada lihurmatil masjid, yakni untuk menghormati masjid atau sholat tahiyatul masjid. Itu ada ulama yang membolehkan walaupun sudah waktu asar. Misalkan jam 5 kita sudah sholat asar, jam 5 masuk ke masjid mau i'tikaf sampai maghrib nanti, maka itu
ada yang membolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, agar apa? Agar pahala masuk masjid itu mendapatkan pahala yang tingkat. Jangan salah dari sana dari depan Allah tahti abwab rahmatik masuk kita ke sini. Tetap berdiri dulu. Sholat kita usolli sunnatul tahiyatul masjid. Raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat kita langsung duduk sampai maghrib, insyaallah memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu mah gak apa-apa ya, utama di dalam kamar sendirian pun insyaallah utama. Ustaz, tapi saya pengen berjamaah sama anak, sama mantu, sama siapa di rumah gak apa-apa. Ustaz, saya mau pengen ke masjid. Ya kalau memang tidak mengganggu hal yang lain, kadulah saja. Tapi kalau masih muda, daripada menimbulkan fitnah, lebih baik di rumah. Kalau usia sudah 40 tahun, sudah jumur, sok maka kadulah, toh dikasih hijab ini, tidak apa-apa. Itu maknanya. Jadi itulah keberagaman kita. Buya, saya. Lalu tadi satu lagi apa? Setelah sholat ya? Oh ya, ini dikatakan. Misalkan jangankan sholat sunnah, ya, jangankan sholat sunnah, sholat wajib sekalipun kalau kita ngemasbuk, ibu, ya, ini imam sudah pokoknya maktub ya, bahkan udah bacaan sudah sampai terakhir misalkan. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah udah nyampe situ kita baru datang usolli fardhu apa gitu ya, ikut imam kita ke masbuk, maka tidak apa-apa kita tidak membaca Quran surat Al-Fatihah pun menurut suatu riwayat dikatakan itu sah sholat kita. Kalau ke masbuk ya, ini ke masbuk dulu ya, biar jelas. Ustaz yang benar, ini ada hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Innama ju'ilal imam liyuqtam bihi fala tahtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Jadi imam itu dijadikan imam agar diikuti oleh makmum. Begitupun yang masuk datang, kalau imam sedang rukuk, kita datang Allahu Akbar itu takbiratul ihram, langsung kita ikut rukuk. Maka itu mendapatkan satu rakaat. Ustaz, kan saya nggak baca bismillah karena ini sudah nusuk, karena sudah liyuqtam bihi, sudah disempurnakan oleh imam tadi. Disinilah prasyarat imam itu diutamakan, harus yang paling sudah tua, harus sudah yang paling fasih, harus sudah yang paling betul bacaan itu di sana maknanya. Kenapa? Tanggung jawabnya berat karena akan menanggung semua pahala menjadi 27 derajat gara-gara imam. Jadi tidak apa-apa. Lalu Ustaz, bagaimana kalau saya sholat sunnah ada yang tanya, ibu kok cepet amat itu kayak mandinya tumbilan, misalkan kecemot aja ya, lagi kan mujair, cepet amat sholatnya, mentang-mentang sholat sunnah, dia kan takut ketinggalan imam, jawab kita. Salah sholatnya, insya Allah tidak apa-apa. Itu tadi yang penting bacaan Al-Fatihahnya tetap dibaca, ya. Kalau ibu lagi sholat, apalagi kalau dalam perjalanan naik bis lagi ke Bandung, sholatnya masih kita jaga seperti yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau sholat asar 4 rakaat, orang sudah sampai ke sana ke Bandung. Berarti itu kan kalau sadar, makanya diupayakan tidak apa-apa. Bismillah biasa, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, cukup. Yang wajibnya itu bukan subhanallah ya azim wa bihamdi, subhanallah, tidak. Kalau itu sunnah, apalagi sampai 3 kali itu sunnah. Yang wajibnya itu adalah tumaninah ketika ruku, yakni diam, Allahu Akbar. Nah, hitungan Rasulullah, hitungan para ulama, lama diamnya selama ruku itu adalah sebanding dengan kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi selama 3 kali. Itu maknanya. Jadi tidak apa-apa. Misalnya sunnah qabla subuh misalkan ya, qabla subuh rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar, bismillah, waladhdallin, Allahu akbar. Enggak apa-apa. Ya, tetapi tadi itu kan kita ingin mencarinya fardhul amal, keutamaan. Namanya juga sholat sunnah, apalagi kalau lagi tertib di rumah pelihara betul
betul. Tetapi ketika kalau kita tampil betul ketika sholat sunnahnya ketinggalan berjamaah, maka tidak apa-apa, itu dicepatkan. Itu maknanya. Jadi tidak apa-apa, itu betul itu. Ya, itu maknanya seperti itu. Yang penting bacaan Quran surat Al-Fatihahnya betul-betul kita pelihara. Itu maknanya. Ya, menurut para ulama itu ambillah rakaat yang paling sedikit. Misalkan kalau sholat asar, ini tuh kita itu udah 3 atau baru 2 ya, maka diambil yang 2. Gitu ya, makanya seperti itu. Ini tuh kita tuh sudah 3 atau baru 2 atau udah 2 atau baru 1 kita itu. Yang namanya kita kadang-kadang itu ya. Ya kadang-kadang sholat kita makan wujudnya ada di sini. Allah Akbar Bismillah. Waktu takbiratul ihram menjaga masih ada hudurul qalbnya, menghadirkan hatinya. Kalau sudah orang kedua, ketiga pemikirannya kadang di dapur, kadang di kamar, kadang di tempat tangga pikirannya kadang-kadang lupa begitu kadang-kadang. Maka kalau ada seperti itu, kata jumhur ulama ambillah yang paling sedikit. Jadi kita baru 2, maka masuknya 3. Begitupun kita kalau sudah wudu, ingat-ingat lupa tadi teh batal enggak ya, tadi itu buang air enggak ya, lah bisi akan bayakin dari si wis enggak batal enggak buang angin, itu salah ya. Lebih baik kita yakini udah wudu lagi, itu maknanya kita mencari utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah, terutama dalam pelaksanaan ibadah makhluk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah Ibu? Ya, karena memang sudah waktunya barangkali ya. Insyaallah mudah-mudahan ini kita ke depan kalau saya masih diberikan kesempatan untuk senantiasa terus saya di sini, saya ingin terus meneruskan gitu ya. Quran surat Al-Fatihah dari ayat 1, 2, 3 terus ngerempet ke atas nantinya insyaallah. Mudah-mudahan saja kita masih diberikan kesempatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi ya wa